Sepertinya bisa saya lanjut ya. Baiklah. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, hijrah di masa sekarang itu kita harus mengetahui dulu bahwa sebenarnya terminologi atau secara istilah simpelnya begini. Hijrah itu adalah kita meninggalkan sesuatu dan kepada sesuatu yang lain dengan niat atau tujuan taqarrub ilallah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling dasar secara terminologi Islam atau terminologi syar'i. Sedangkan namanya di hadisnya Rasulullah SAW, ada juga di hadis Arba'in Nawawi, hadisnya sangat masyhur. Siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang berhijrah kepada dunia dan kepada perempuan yang dikawininya, maka itulah tujuan hijrahnya. Bisa dilihat bahwa hijrah itu bukan berarti dari sesuatu yang buruk atau baik, bisa juga sebaliknya. Itu tergantung dari otoritas diri kita sendiri sebagai manusia. Kita mau hijrah dari yang buruk yang ke baik atau dari baik ke yang buruk. Tapi semakin berkembangnya zaman interaksi, komunikasi, era globalisasi teknologi, saat ini beberapa tahun ke belakang itu populer istilah hijrah, dan menurut saya hijrah saat ini sudah menjadi lifestyle atau gaya hidup. Banyak daiyah, kemudian konten kreator, mubalik dan lain-lainnya menyinggung sesuatu itu dengan istilah atau terminologi hijrah itu tadi. Kemudian rata-rata orang yang hijrah itu, hijrah di zaman sekarang itu adalah orang-orang yang rata-rata ya, mayoritas itu orang yang putus cinta atau digerai oleh asmara. Jadi mereka telah diputuskan cinta atau trauma dengan asmara, mereka biasanya lari dengan istilah aku mau hijrah, aku mau memperbaiki diri dengan istilah hijrah. Tapi nggak banyak pula dalam dunia pesantren istilah hijrah itu istilah yang jarang dipakai. Kayak misalnya istilah hijrah itu populer di kalangan mayoritas non pesantren, begitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena hijrah mereka benar-benar hijrah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik. Ikut majelis taklim, majelis sholawatan, dan majelis-majelis yang bermanfaat lainnya. Nah, kemudian gimana sih orang itu bisa beradaptasi, bisa dengan cepatnya beradaptasi dengan dunia spiritual, yaitu hijrah itu tadi. Banyak dari masyarakat kontemporer sekarang itu mengaplikasikannya dengan sesuatu yang divisualkan. Contohnya gini, orangnya itu dulunya itu nggak pernah share tentang agama Islam atau tidak pernah meng-share sesuatu yang agamis. Terus habis itu orang itu men-share sesuatu yang agamis, orang itu men-share tentang dunia Islam. Nggak apa-apa, daripada larinya ke sesuatu yang buruk. Contohnya mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, semoga tidak terjadi kepada kita semua, mabukan, terus habis itu ikut dunia malam dan lain-lainnya. Itu justru hijrah yang dari baik ke buruk. Maka dari itu saya pribadi itu percaya sekali untuk teman-teman sekalian yang mendengarkan, di setiap hati teman-teman sekalian itu pasti terdapat la ilaha illallah, terdapat kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu udah pasti. Kenapa? Karena itu adalah salah satu bentuk kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apakah suara saya tidak terdengar?
Terdengar, Kak. Jelas, oh. Terdengar, Kak. Baik, saya lanjut. Saya yakin kepada teman-teman sekalian yang sedang mengikuti kajian taklim ini atau majelis taklim ini, terdapat di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka dari itu ketika kita sedang melakukan hal yang tidak baik atau kita menyimpang kepada hal yang tidak baik, itu dalam hati kita itu pasti ada perasaan tidak enak. Kita ada kontrak. Kalau di Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Allahumma anta rabbi, wahai Allah, bahwa engkau adalah Tuhan kami. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Khalaqtani wa ana abduka, engkau menciptakan kami sebagaimana kami adalah hamba engkau. Wa ana ala ahdika, dan kami itu terdapat kontrak dengan engkau. Ahdun itu janji. Sekarang logikanya begini, ketika kita ada janji dengan sesama manusia aja, tapi kita sendiri mengingkari janji tersebut, hati kita ngerasa nyaman nggak? Hati kita ngerasa santai-santai aja atau tenang-tenang aja nggak? Nggak mungkin, pasti hati kita, aduh aku ingkar janji sama si A. Pasti ada perasaan gusar, tidak tenang, tidak santai. Apalagi ini janji kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah terikat kontrak la ilaha illallah, sehingga sejauh apapun melakukan dosa atau keburukan, hati kita nggak bisa terima, teman-teman. Itu udah pasti. Dan Allah di Al-Quran sudah menyebutkan bahwa wahai hambaku yang telah melampaui batas dengan perlakuan diri kalian sendiri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah akan mengampuni semua dosa kalian, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Pintu untuk mendekat kepada Allah itu ada banyak. Pintu mendekat kepada Allah SWT itu ada banyak. Kemudian apa sih sesuatu yang bisa kita lakukan di zaman sekarang, di zaman yang maju, era digitalisasi 4.0. Kita bahkan mau melangkah ke era 5.0. Apa saja? Kita mempunyai handphone. Teman-teman sekalian juga pasti setiap hari membuka handphone. Kita sudah tersambung dengan dunia internet, dunia maya. Gunakanlah handphone atau sosial media yang teman-teman punya, itu gunakan, fungsionalkanlah sebaik mungkin. Contohnya dengan mengikuti kajian taklim online seperti ini. Sebagaimana sebagaimana dakwah Nabi pada zaman dahulu, karena belum ada teknologi, menggunakan cara secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaraknya dengan jarakku di surga nanti tidak lebih dari 2 ruas jari. 2 ruas jari ini kalau dijauhkan sejauh mungkin itu masih tetap terasa dekat. Tidak mungkin jauh sekali. Begitupun dengan menggunakan sosial media, kita berdakwah, kita mensyiarkan agama Islam lewat sosial media, tapi jaminannya tetap surga. Jaminannya tetap bertemu dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Maka fungsionalkanlah sosial media atau teknologi yang kita punya di era tren-tren yang sedang hingar-bingar atau hiruk-pikuk di dunia maya itu dengan sebaik mungkin. Contohnya, ini tadi seperti ikut majelis taklim. Kita hanya mendengarkan, kita menggunakan HP yang setiap hari. Di HP itu pasti terdapat banyak sekali sosial media yang kita punya. Kita juga melakukan dosa dari sosial media, tapi semoga Allah mengampuni kita semua, amin Allahumma amin. Itu dengan sebaik mungkin. Diisi dengan sholawat, diisi dengan kajian-kajian bermanfaat. Ada banyak sekali dai-dai atau mubalighah atau mubalik yang zaman sekarang itu bertebaran di platform, entah itu YouTube,
Instagram, TikTok. Jadi kita tidak menggunakan HP itu hanya untuk senang-senang saja, atau kita lihat tren apa sih yang sekarang, atau kira-kira drakor apa sih yang lagi booming, kira-kira lagu Korea mana yang lagi viral, atau tren lagu mana, atau DJ mana, atau jedak-jeduk mana yang lagi viral. Sehingga kita tidak menggunakan sosial media dan teknologi itu hanya untuk senang-senang saja. Ada loh banyak yang bisa kita dapatkan manfaat untuk mendapatkan jalan ridho mendekat untuk Allah Subhanahu wa taala lewat sosial media. Banyak sekali. Kita tidak khawatir, teman-teman. Caranya mendengarkan omongan orang lain, yang mana orang lain itu mungkin ketika sesuatu yang agamis, misalnya kata-kata Rasulullah, hadis, atau riwayat Quran, itu nanti ada teman mungkin yang apaan sih sok suci, atau apaan sih share-share kayak gitu. Teman-teman sekalian, janganlah kita menormalisasikan kemaksiatan pada zaman sekarang ini. Jika kemaksiatan saja dinormalisasikan, apakah salah kita menormalisasikan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berbau agama, khususnya agama Islam? Zaman sekarang itu zaman fitnah, teman-teman. Kita itu udah ada di zaman akhir. Sebagaimana orang-orang itu gampang mengkafir-kafirkan, orang itu gampang membid'ah-bid'ahkan golongan satu dengan golongan lain. Kita mudah dipecah belah oleh orang-orang yang ingin memperpecah belah agama Islam. Jangan takut. Saya pun memulai untuk men-share sesuatu yang berbau agama Islam. Saya nggak peduli. Misal pun ada teman yang komen, atau teman yang ngomong yang nggak enak, karena ungdur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang berkata, teman-teman. Kita banyak, saya yakin teman-teman sekalian mungkin tahu Laura Hussein Basriban, itu sahabat saya sendiri. Di situ beliau sangat-sangat salah satu yang berani untuk mengkritisi atau melakukan intervensi kepada sesuatu yang lagi booming, sesuatu yang lagi trending. Justru itu lebih baik. Kenapa kita butuh orang-orang seperti itu? Kita butuh orang-orang yang untuk memulai sesuatu melawan kemaksiatan. Nah, caranya bagaimana? Karena sekarang era digital, maka kita menggunakan sosial media sebagai platform atau perangkat kita untuk melawan kemaksiatan. Jangan takut untuk melawan kemaksiatan yang dinormalisasikan. Ketika kita menormalisasikan, kasihan anak cucu kita nanti melihat orang-orang di pinggir jalan mungkin melakukan kemaksiatan, itu sudah biasa. Sangat-sangat ironi untuk melihatnya. Mumpung belum terjadi kepada anak-anak cucu kita, maka kitalah sebagai garda, sebagai benteng utama untuk memerangi kemaksiatan tersebut yang merajalela di dunia saat ini. Tren-tren yang memamerkan dosa itu dikontenin, saya sangat kaget sebenarnya, karena saya sendiri jujur ada di sosial media itu belum terlalu lama, teman-teman. Tapi setelah melihat dunia yang sudah seperti ini, dosa dikontenin itu tujuannya apa gitu? Justru diviralkan, diberi panggung, dan itu ladang mata pencarian. Semoga tidak terjadi kepada kita semua. Dan kita sebagai pemuda, sebagai anak bangsa dan menjadi pemimpin di masa depan, kita harus bisa bersaksi, kita harus bisa komitmen kepada diri kita sendiri bahwa ingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu sangat perhatian kepada kita. Apalagi kita hambanya Nabi Muhammad SAW, kita pasti akan mendapatkan syafaat dari Nabi nanti di hari kiamat. Apa nggak malu kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad ketika ditanya, wahai hambaku, apa bukti cinta engkau kepada aku di dunia sehingga engkau sangat
merindukan aku, engkau sangat mencintai aku. Tapi kita terdiam. Kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, kita sudah mencium tangannya, kita sudah memeluk badannya. Tapi ketika ditanya apa bukti cinta engkau kepadaku, kita terdiam. Engkau ketika hidup di dunia memperbuat hal apa ya? Hal sunnah apa yang engkau lakukan di dunia? Kita terdiam. Kemudian ketika dihisap, mulut dan jari kita berbicara. Sungguh ketika di dunia, aku dan Fulan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mulut, tangan kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad tetap meminta syafaat untuk kita, teman-teman. Maka dari itu, hijrah benar-benar hijrah baik itu yaitu tadi meninggalkan sesuatu keburukan dengan niat taqarrub ilallah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita mungkin sholat itu malas-malesan, mungkin kita mendirikan sholat itu waktu hampir waktu sholat itu habis. Kita sholat isya itu nanti kalau mau maghrib, mau subuh, terus kemudian kita nggak pernah melakukan sholat sunnah, kita rubah sekali lagi. Padahal sholat isya berjamaah ini kata Rasulullah, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama kamtul fil lail, bahwa sesungguhnya dia telah menyempurnakan setengah malamnya. Jadi misalnya isyanya itu hitungannya jam 8, kemudian subuh jam 4, dari jam 8 sampai jam 12 itu ibadahnya itu dihitung sempurna. Tidak ada satu detik pun yang terlewat dari orang tersebut kecuali ibadah. Kalau berjamaah. Begitu teman-teman. Kemudian yang awalnya kita itu nggak pernah bersolawat kepada Nabi, kita perbanyak sholat kepada Nabi. Kita yang awalnya nggak pernah merasa rindu, kita yang awalnya nggak pernah merasa kangen, kita yang awalnya itu nggak pernah merasakan cinta, mencintai Nabi Muhammad, bisa kita biasakan untuk kita bersolawat kepada Nabi. Kita bisa rindu kepada Nabi. Setelah salat kita berdoa, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah Muhammad, sungguh aku sangat merindukan engkau, sungguh aku sangat mencintai engkau, sungguh aku ingin bertemu dengan engkau, wahai Nabi Muhammad. Dengan begitu, ketika kita ditanya oleh Nabi Muhammad, bukti cinta apa engkau ke dunia, kita bisa membanggakan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, sungguh ketika aku di dunia, aku sering engkau, aku sering mengucapkan nama engkau, sering bermunajat kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, mereka adalah hambaku yang sangat-sangat merindukan aku, sangat-sangat mencintai aku. Maka dari itu berikanlah mereka semua syafaatmu supaya mereka semua bisa ke surga bersamaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, fenomena hijrah, kita kembali lagi, fenomena hijrah di zaman sekarang seperti yang saya katakan tadi adalah merupakan suatu lifestyle, merupakan gaya hidup. Sehingga kita jangan salah untuk menafsirkan hijrah itu sebagai sesuatu yang anti pada era globalisasi. Saya ulangi sekali lagi, janganlah kita menafsiri hijrah di zaman sekarang itu sebagai anti digitalisasi, sehingga kita menolak atau kita menutup diri dari segala sesuatu dari luar. Itu tidak begitu. Kita jangan anti dari era digitalisasi yang menganggap semua itu bid'ah, semua itu haram dan lain-lainnya. Tidak. Sebagaimana ketika kita bisa menggunakan sesuatu dengan baik, yang tentu saja keluar dari syariat Islam, maka itu akan dihitung amal soleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, masyhur sekali di kitab-kitab bahwa syarat kita masuk surga itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, kita bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal baik. Dan yang ketiga adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pertama sudah bersaksi, kita sudah bersyahadat. Kedua, kita pasti, saya yakin juga teman-teman melakukan amal soleh, kemudian melakukan kebaikan, melakukan sumber-sumber pahala.
Nah, yang ketiga, kita tinggal meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan rahmat. Karena surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah yang mana otoritas penuh ada pada Beliau. Nah, bagaimana caranya rayu Beliau? Ketika adzan, kita segera mengambil wudhu, kalau bisa berjamaah. Setelah itu membaca Al-Quran, terlebih lagi kita bisa menghafalnya beserta terjemahnya. Kemudian yang ketiga, kita dekati kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad SAW. Ikutilah sirah nabawiyahnya, kita ikuti tindak lampahnya beliau, kita ikuti hadis-hadis beliau, entah itu perkataan, perlakuan, atau takrirnya beliau. Kita sholat sunnah, kita bersolawat, kita berkumpul dengan orang-orang alim. Habib Zain bin Smith pernah berkata, barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang alim, orang-orang yang solih, jikalau kalian tidak menjadi salah satu di antaranya, maka anak turun kalian yang akan menjadi orang-orang alim dan orang-orang soleh. Tidak ada salahnya kita berkumpul, ikut majelis taklimnya. Misalnya ada majelis taklim Habib siapa gitu, kita ikuti. Ada majelis sholawat, kita ikuti. Gak ada salahnya, karena itu adalah perlakuan hijrah yang bisa kita lakukan dengan sangat gampang pada zaman sekarang ini. Saya yakin kita semua mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah. Seperti yang saya katakan pada caption Instagram saya, cinta itu adalah definisi ikhlas paling tinggi. Ketika kita mencintai seseorang, kita pasti ikhlas untuk apapun melakukan yang diperintahkan oleh orang tersebut. Misalnya, saya nggak mau mencontohkan orang lain, saya contohkan diri saya sendiri. Saya itu cinta sama orang tua. Pasti, saya cinta sama orang tua. Ketika umi saya memerintahkan saya untuk membelikan gula atau membelikan beras, saya akan lakukan tanpa ada perlawanan, tanpa ada intervensi dalam hati saya sendiri. Saya ikhlas membelikan beras, saya ikhlas memberikan gula, karena saya cinta kepada umi saya. Begitupun dengan ketika kita mencintai Nabi Muhammad, ketika kita melakukan sholat, kita melakukan ibadah, janganlah ada intervensi dalam diri kita. Jangan ada perlawanan dari hati kita. Kita merasa malas-malasan. Perasaan tadi baru aja sholat, tapi udah asar aja. Terus dari itu, tiba-tiba maghrib. Loh, udah maghrib. Ternyata saya belum sholat asar. Nanti aja deh. Terus habis itu isya. Loh, kok udah adzan aja, perasaan tadi baru maghrib. Sehingga kita meninggalkan sholat itu dengan disengaja, kita mengundur-ngundur. Berarti kita belum cinta dengan Nabi Muhammad, kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena kalau kita benar-benar cinta, kita harus ikhlas untuk melakukan sesuatu tersebut. Ketika kita sholat, ya kita sholat tanpa kita menunggu adzan, tanpa kita menunggu panggilan dari muadzin, kita sudah siap di masjid, kita sudah iktikaf, kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau benar-benar cinta, kita pasti menunggu, asar jam berapa ya kok belum adzan? Maghrib kok jadi terasa lama ya? Duh, subuh kok perasaan kemarin jam 4 kok jam 4 belum adzan. Kita pasti akan menanti hal-hal yang ibadah itu, karena kita sangat mencintai Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad, maka kita juga harus tahu gimana sih kehidupan Nabi Muhammad zaman dulu, gimana sih sejarahnya Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan umatnya. Kita semua itu diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad setiap malamnya itu menangis untuk meminta ampun untuk dosa kita semua di hari akhir nanti, kita sendiri di dunia sekarang tertawa-tertawa, kita melihat agama Islam dilecehkan dari berbagai sudut, kita diam saja, kita tidak melakukan perlawanan kepada orang-orang yang menghina agama Islam. Bagaimana Nabi Muhammad tidak menangis melihat perlakuan umatnya yang tidak ada membela sama sekali agamanya, ketika nabinya, kepada rasulnya, kepada Tuhannya ketika diinjak-injak oleh orang lain, teman-teman. Kita berkata, ya biarin diinjak-injak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya tetap sholat, saya tetap beribadah, itu sudah cukup. Tidak bisa, teman-teman. Karena membela agama
Islam, membela agama Allah itu sebagai salah satu jihad yang bisa kita lakukan pada zaman sekarang. Untuk orang yang menghina, kalau misalnya kita tidak disenggol atau kita tidak dihina, ya kita jangan memulai peperangan, teman-teman. Sehingga Rasul bisa membanggakan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ra'aituka ummati, lihatlah wahai Rabb umatku sebagaimana mereka adalah umat-umat yang aku berikan syafaatnya, orang-orang yang aku minta ampunan kepada engkau semasa aku hidup, mereka semua menjalankan kehidupan dengan melakukan sunnah-sunnah dariku. Kita bisa membuat bangga Rasulullah. Kita bisa membuat hati senang Rasulullah. Kita bisa diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo teman-teman kita semua, mulai dari sekarang dan kedepannya kita hijrah dari sesuatu yang buruk kepada yang baik. Jangan kebalikannya dari sesuatu yang buruk. Jangan kebalikannya dari sesuatu yang baik ke yang buruk. Itu hijrah yang hijrah yang buruk. Mari kita semua kalau misalnya ada waktu-waktu senggang, kita baca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an, kita baca terjemahnya, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bilang kalau kita rindu, kita sangat merindukan beliau, kita meminta ampunan. Kita pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang menangis karena dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh Allah senangi ketimbang orang yang tidak pernah merasa bersalah. Kita semua setiap hari pasti melakukan dosa. Kita pasti setiap hari tidak terasa melakukan kemaksiatan. Maka ada baiknya setiap kita menjelang mau tidur, ada baiknya kita memohon ampun kepada Subhanahu wa taala. Kita evaluasi diri kita sendiri. Satu hari ini dalam kurun waktu 24 jam, saya menyakiti hati siapa saja ya? Apakah saya juga menyakiti perasaan Rasulullah? Apakah saya melanggar perintah karena saya adalah statusnya sebagai hambanya Allah? Karena itu tadi kita sudah terikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghilangkan status hamba kita, teman-teman. Status hamba kita itu akan melekat sampai kapanpun. Maka dari itu, secara terminologi, secara istilah bahwa kita hambanya Tuannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus nurut. Maka kita harus wajib mengikuti perintah wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu adalah merupakan salah satu hijrah yang bisa kita lakukan di era tren-tren zaman sekarang, di era globalisasi, di era digitalisasi. Kita bisa mempergunakan handphone teman-teman sekalian untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita share. Kita punya grup. Saya juga punya grup untuk teman-teman sendiri, kalangan saya sendiri untuk majelis sholawat. Jadi kalau misalnya mau sholawat, ada info, kita berangkat. Saya juga mempunyai majelis sholawat sendiri, maka kita berangsur-angsur untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga kita bisa membuat senang Rasulullah SAW bahwa ternyata umatku di zaman yang sudah sangat-sangat maju tetap bisa untuk mengamalkan sunnah-sunnahku. Ternyata umatku masih bisa untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan tidak meninggalkannya. Maka dari itu, gunakanlah segala platform teknologi, segala fasilitas yang diberikan oleh manusia-manusia zaman sekarang, laptop, handphone, TV, televisi, dan segala macamnya untuk hal kebaikan, teman-teman. Share kebaikan, kemudian sebarkanlah kebaikan agama Islam ini sehingga orang-orang itu bisa mengerti, ternyata agama Islam itu seperti ini, agama Islam itu seperti ini. Kenapa? Janganlah menggunakan orang-orang itu sehingga takut kepada kita. Janganlah kita itu mengancam, tapi kita mengajak. Janganlah kita memukul, tapi kita rangkul. Yuk, sahabat-sahabat, agamaku, kita balik yuk ke jalan yang benar. Mari kita hijrah. Mari kita meninggalkan sesuatu yang buruk untuk kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di akhir-akhir
kita bisa bertemu di akhirat di surga, dan kita bisa sama-sama mendapatkan ridho dan syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita lakukan untuk mendekat kepada Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan, kita bisa beribadah tepat waktu, kita bisa bersolawat, kita bisa membaca Al-Quran, dan yang paling penting kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita kepada orang lain. Sehingga ilmu yang bisa kalian dapatkan itu tidak berhenti. Ilmu yang kalian dapatkan itu tidak stagnan, tidak statis di diri kalian. Sehingga kalian mati, ilmu yang kalian dapatkan tidak sempat kalian amalkan kepada orang lain. Maka dari itu, sedikit banyak ilmu yang kalian dapat harus tetap kalian amalkan, harus tetap kalian syiarkan, harus tetap kalian sebarkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum tahu ilmu tersebut. Sedikit banyak sebarkanlah agama Islam, teman-teman. Sebarkan amal-amal atau sesuatu bau agama Islam. Tidak salah, teman-teman. Maka itu setelah ayat Al-Quran itu saja sudah cukup. Satu ayat Al-Quran, misalnya inna ma'al usri yusra, setiap besertaan dengan masalah, di situ ada kebahagiaan. Setelah bersamaan dengan kesulitan pasti ada kebahagiaan. Itu saja sudah terhitung amal solih, teman-teman. Itu bisa membuat orang lain mungkin termotivasi, yang lagi sedih gitu, lihat, oh iya benar, mungkin yang lagi merasa susah, ternyata dari teman-teman ayat yang teman-teman share, ayat-ayat yang teman-teman publish di sosial media, ternyata orang lain termotivasi, membuat orang lain menjadi ternasihati. Itu bisa menjadi amal jariah bagi teman-teman. Nggak perlu susah, banyak sekali jalannya. Barang siapa yang mensyiarkan agama Islam, maka itu tadi jaraknya dengan jarak tidak lebih dari dua ruas jari di surganya Allah nanti. Kadang kita tidak merasa membuat orang lain menjadi lebih baik, tapi orang lain menjadi lebih baik itu bisa karena kita sebagai teman-teman. Begitu. Maka dari itu hijrah paling gampang yang saya rasa paling gampang menurut opini saya sendiri di zaman sekarang, yaitu dengan mensyiarkan atau dengan mempublish sesuatu yang berbau agama Islam. Nggak usah yang terlalu berat seperti hukum fikih atau usul fikih dan lain-lainnya, yang mana itu mungkin memerlukan bekal ilmu agama yang dipelajari dan butuh guru di pesantren, karena yang namanya pondok pesantren itu adalah tempat transfer ilmu dan transformasi ilmu, yang mana di situ banyak sekali ilmu. Tapi tidak apa-apa, misalnya kita mengikuti kajian online seperti ini, saya yakin ilmu yang saya dapat dahulu bisa saya amalkan, bisa saya share kepada teman-teman sekalian, sehingga ilmu yang saya dapatkan itu tidak berhenti pada diri saya sendiri. Begitu, teman-teman. Jadi kalau di kajian usul fikih itu ada namanya, ketika kita men-share sesuatu yang baik atau yang buruk, itu maka fahisabuhum alayya, maka hisabnya itu atas diri kita sendiri, bukan fahisabuhum alaihim, bukan hisabnya itu kepada orang yang lain. Ketika kita men-share sesuatu yang baik, maka itu akan menjadi saksi, itu semua akan dihisab. Apa alasan kalian membeli HP, apa alasan kalian menggunakan internet, dan segala macam. Apalagi kita sudah hidup di zaman yang serba maju, modern, maka hisapnya mungkin lebih lama gitu. Jadi pada teman-teman sekalian sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang pertama, bahwa secara terminologi hijrah itu meninggalkan sesuatu yang baik dengan niat taqarrub ilallah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara melakukan atau melawan tren-tren zaman sekarang dengan hijrah yang simple atau hijrah yang gampang, yaitu dengan
kita memperbaiki diri sendiri, kita memperbaiki ibadah kita memperbaiki kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan dengarkan orang-orang yang sensi atau mengatakan kita sok agamis, sok suci dan lain-lainnya. Kita jangan dengarkan hal itu. Kemudian yang terakhir tentu saja kita tata niat kita, apa sih tujuan hijrah? Jangan sampai kita mempunyai niatan supaya kita dilihat baik. Jangan mempunyai niatan kita agar dilihat orang yang suci. Jangan. Niat kita tetap bahwa kita mendakwahkan atau mensyiarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang mengucap astagfirullahaladzim, tapi dalam hatinya saya adalah orang yang berilmu. Ada orang yang mengucap astagfirullahaladzim, tapi di dalam hatinya mengatakan saya adalah orang yang tidak tapi di dalam hatinya mengatakan baik dari yang berhijrah. Begitu teman-teman. Bisa diambil 4 poin ini untuk kita jadikan pedoman hijrah yang baik dan benar, supaya kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kalau menurut saya pribadi, hijrah itu ya tadi secara terminologi meninggalkan sesuatu dan kita mendekatkan Allah. Dan yang kedua, hijrah untuk diri. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa yang teramat ingin di hati itu merujuk kepada sesuatu yang baik, bukan merujuk kepada sesuatu yang buruk. Pun ketika jamaah, seperti yang kita tahu bahwa perempuan itu baiknya itu jamaah, sholatnya itu di rumah, tidak di masjid. Kenapa? Saya yakin kita semua pasti sangat ingin sholat di masjid. Tapi ketika kita perempuan itu sholat di rumah, kemudian berjamaah dengan suaminya, itu ibadahnya itu sama, halanya sama teman-teman sekalian. Jadi jangan dibuat ribet kayak perempuan itu terkekang sekali, perempuan itu sangat diinjak-injak sekali. Dalam Islam kok gini ya perempuan? Oh tidak, justru semakin kita paham agama Islam, justru kita bisa menikmati hidup ini dengan santai, begitu teman-teman. Jadi buat mbaknya kalau misalnya mau ikut sholawat, ya lihat dia dulu. Kalau misalnya emang banyak kok majelis sholawat itu yang jamaahnya itu perempuan semua, kemudian tanpa melibatkan yang bukan mahramnya, sehingga kita bisa enjoy menikmati sholawat tersebut. Atau kita mengikuti sholawat yang live aja, misalnya kita ada sholawat di mana, terus kita buka, ada linknya, oke, kita bisa streaming, begitu saja. Keinginan kita untuk datang ke majelis tersebut, itu dibayar dengan pahala yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita datang ke majelis sholawat tersebut. Begitu teman-teman. Permisi Gus, ingin bertanya. Silakan. Jadi gini, saat kita istiqomah berhijrah gitu kan, nah itu kan kadang ada rasa lebih baik atau lebih unggul daripada orang lain. Nah, sedangkan rasa itu kan tidak boleh. Jadi saya ingin bertanya, gimana caranya agar rasa lebih unggul atau lebih baik daripada orang lain itu bisa dihilangkan dari pikiran dan hati kita? Itu gimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang saya katakan di poin terakhir tadi. Ketika kita sudah berhijrah, ketika kita sudah istiqomah dalam suatu kebaikan, itu jangan sampai ada perasaan lebih unggul, perasaan kita lebih alim, perasaan kita lebih baik dari orang lain. Itu nggak boleh. Segala sesuatu yang mengangkat diri kita, itu jangan sampai menjadikan kita merasa orang yang paling mulia. Ada banyak, nggak hanya hijrah doang, Mbak. Misalnya orang itu mendapatkan kepopularitasan, menjadi terkenal. Jangan sampai keterkenalan seseorang tersebut menjadikan dirinya lebih baik dari orang lain. Ada banyak.
Kemudian orang itu orang itu pintar, berilmu. Jangan sampai ilmu yang dia dapat menjadikan melihat dirinya itu lebih pintar dari orang lain, sehingga orang lain tidak lebih pintar dari dia. Kemudian ada orang yang sudah melakukan amal kebaikan, amal soleh, sehingga dia melihat orang lain buruk semua. Itu adalah sangat-sangat fatal sekali ketika seseorang itu sudah menganggap dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Bagaimana caranya? Caranya sangat gampang. Ya, merasa ketika melihat orang lain buruk, maka saya jauh lebih buruk dari orang itu. Tapi ketika saya merasa baik, saya merasa orang lain jauh lebih baik. Simple, nggak usah dibuat sulit. Itu yang menjadi pedoman saya untuk tetap tidak lebih unggul, untuk tetap tidak merasa jauh lebih mulia dari orang. Dan ketika saya melihat orang yang jauh lebih muda dari saya melihatnya bahwa orang tersebut lebih baik dariku. Kenapa? Alasannya karena dia masih muda. Saya lebih tua. Maka dari itu saya lebih banyak melakukan dosa dari dia. Terus ketika saya melihat orang yang lebih tua, saya juga tetap merasa orang tersebut lebih mulia, lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang tersebut lebih tua dari saya sehingga pahalanya jauh lebih banyak dari saya. Jadi pandanglah orang lain itu unggul dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadikan diri kita yang masih fakir ilmu, kita yang baru belajar istiqomah dalam dunia hijrah, kita yang baru istiqomah dalam belajar ilmu agama, tidak menjadikan kita makhluk manusia yang sombong, yang mana Allah sangat-sangat membenci makhluknya yang sombong, karena itu adalah alasan iblis dikeluarkan dari surga, teman-teman. Jadi janganlah ketika kita itu udah istiqomah pakai hijab, pakai kerudung atau kita merasa tidak pernah meninggalkan sholat, kita berdoa kepada Allah tapi dalam hati kita menjelekkan orang lain. Misalnya kita sudah jamaah nih, sebelum adzan kita berdoa kepada Allah tapi hati kita masih berkata, kok nggak pernah datang ke masjid ya, pasti nggak pernah sholat. Kok si B nggak pernah kelihatan ngaji ya, pasti nggak pernah baca Al-Quran. Jangan sampai, teman-teman. Anggaplah mereka yang tidak pernah di masjid itu ibadahnya itu lebih banyak dari kita, sunah-sunahnya lebih banyak dari kita. Dan ketika kita tidak pernah melihat orang itu mengaji, kita beranggapan bahwa dia itu hafal Al-Quran, sehingga tidak membuat kita bahwa kita yang datang ke masjid, kita yang memegang dan membaca Al-Quran itu menjadi merasa pribadi yang jauh lebih unggul, menjadi pribadi yang lebih mulia dari teman-teman kita yang tidak pernah membawa Al-Quran atau datang ke masjid. Begitu, teman-teman. Assalamualaikum, Gus. Bisa langsung izin bertanya? Bisa. Oke, baik. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama itu, bagaimana caranya kita menjaga keimanan kita di tengah-tengah zaman sekarang yang bahkan pacaran itu sudah sangat dinormalisasikan. Sisa waktu untuk genetnya sisa 5 menit ya. Maaf sebelumnya. Oh, 5 menit ya? Oh, ada durasi waktunya? Iya, ada durasi waktunya. Oh, iya. Bisa langsung ini saja, doa penutup saja. Oh, doa penutup. Ya mungkin untuk yang bertanya tadi, mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi dalam kajian yang sangat-sangat bermanfaat dan penuh ilmu dan barokah ini. Kita tanya-tanya di pertemuan yang mungkin dengan qadarullah kita bisa dipertemukan kembali. Di situ teman-teman mungkin bisa bertanya yang mungkin saat ini belum kebagian waktu untuk bertanya. Bukan begitu, Mas Yasin? Kalau bertanya lewat DM bisa, Kak? Insya Allah. Mas Yasin, ini bisa langsung di ini aja, penutupan doa saja karena sisa 4 menit. Oke. Teman-teman sekalian, sudah berakhir kajian taklim saat ini. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita,
Nabi junjungan kita yang manusia paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ربنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ونكون من الخاسرين اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يسر لنا زيارة إلى المدينة والمكة اللهم اجعلنا وأزواجنا من ذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Baik, terima kasih jazakillah Ustaz. Syukran afan. Islam. Amin. Semuanya. Baik, semua bisa. Untuk yang terakhir ini, nanti ada sesi tentang apa namanya tadi? Sesi apa tadi? Aku lupa. Sesi dokumentasi di akhir kajian ini. Baik, semua bisa keluar. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya keluarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi biasa. Terus dipuji juga. Sama lalu tuh berat. Puasa yang naik grup WA kalau hanya cuma pilih sampai diskusi stiker yang kalau ibaratnya kesipan foto stiker nanti asli dulu untuk kabeh kita Syukran guys ilmunya. Anak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.